Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberi kesempatan untuk mengikuti webinar sesi ke-6 ini, yaitu webinar dengan judul Meningkatkan Kreativitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Masa Pandemi COVID-19. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Noval Pratama, staf Departemen Eksternal Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta, yang akan menjadi host untuk webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib untuk webinar hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan nama asli di akun Zoom masing-masing. Yang kedua, mute mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Yang ketiga, saat webinar berlangsung, peserta dilarang memotong pembicaraan narasumber. Yang keempat, pada sesi diskusi hanya dibatasi untuk 3 pertanyaan. Lalu, yang selanjutnya, untuk yang ingin bertanya, silahkan menggunakan format nama, underline atau garis bawah, fakultas ataupun instansi, lalu underline, asal, underline, lalu pertanyaan. Contohnya, Nabira Wardatul Azka, underline, UPI, underline, bagaimana cara mendengar anak jika mereka salah dalam pandangan Islam. Lalu, selanjutnya, pada sesi pertanyaan, peserta yang ingin bertanya diharapkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom meeting, lalu moderator akan menampung 3 pertanyaan untuk diberikan kepada pemateri. Nah, hasil webinar ini akan dibuatkan notulensinya dan diharapkan agar peserta grup menghindari pertanyaan yang nyeleneh, out of topic, atau bercanda yang berlebihan. Lalu, sertifikat akan dibagikan kepada peserta dengan mengisi link yang di-share di room chat Zoom meeting yang diberikan di akhir webinar. Jadi, untuk link sertifikat tidak akan dikirim di grup WhatsApp. Nah, untuk pengisian link sertifikat sendiri di G-Form itu dimulai dari 9.45 sampai 10.15. Nah, catatannya, untuk yang menerima e-sertifikat itu hanya yang mengikuti webinar ini secara live di Zoom room ini. Seperti itu. Jadi, mohon untuk para peserta mematuhi aturan dan tata tertib yang sudah kami buat sebelumnya. Dan juga mohon untuk tidak menyebar link e-sertifikat di grup manapun. Seperti itu. Lalu, sanksinya, apabila peserta melanggar peraturan yang telah disebutkan oleh moderator, maka apabila peserta melanggar peraturan yang sudah disebutkan, maka akan ditegur. Nah, alhamdulillahnya untuk pertemuan kali ini, moderator serta pemateri kita yang sangat luar biasa telah hadir, dan untuk moderatornya yaitu Teh Ferika dari staf Departemen Pendidikan Hima PGSD UPI Kampus Purwakarta. Halo Teh Ferika. Halo, terima kasih banyak Kang Noval. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Karena Dialah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam dalam semangat-semangat pemuda yang diharapkan bangsa ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga hari hisab. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena menurut pepatah tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, perkenalkan saya Ferika Ditya Damayanti dari staf Departemen Pendidikan UPI Kampus Purwakarta selaku moderator hari ini.
Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini di tengah-tengah kita telah hadir seorang yang teramat dinantikan, yaitu pemateri kita yang sangat keren, Ibu Wina Mustika Ati MPD. Saya akan membacakan beliau. Nama Ibu Wina Mustika Ati MPD. Beliau lahir di Purwakarta pada tanggal 7 Februari tahun 1987. Beliau bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Soka 1, nomor 165, RT 46, RW 05, Purwakarta. Nomor telepon 0877 07 02 889. Saya ulangi ya, nomor telepon 0877 07 02 889. Riwayat pendidikan SDN Jenderal Sudirman 4 Purwakarta di Kota Purwakarta. SMP Ponpes Darul Arkom di Kota Garut. SMA N1 Purwakarta di Kota Purwakarta. Beliau menyelesaikan studi S1 di UPI Kota Subang, Departemen Bahasa Inggris, dan studi S2 di UPI Kota Bandung, Departemen Bimbingan dan Konseling. Riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi guru SMK Farmasi Purwakarta pada tahun 2010 hingga 2018, dan pernah menjabat sebagai guru dan wakil kepala sekolah pada tahun 2013 hingga 2018. Sekarang, beliau berdinas menjadi dosen Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016 hingga sekarang. Pengalaman penelitian. Dalam bidang penelitian, beliau berfokus pada pendidikan. Salah satunya penelitian LPTM dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Rekreasi, Ruang Komik, dan Aksi sebagai upaya meningkatkan literasi baca dan literasi digital di sekolah dasar. Training atau workshop. Salah satunya, beliau mengikuti kegiatan Urgensi Pendidikan Inklusif di Purwakarta. Apa kabar pendidikan inklusif di Purwakarta hari ini? Pelaksana SLBN Purwakarta di Kota Purwakarta pada bulan Maret tahun 2019. Nah, sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa selama pematerian berlangsung, audiens diperbolehkan mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, underscore, asal instansi atau daerah, underscore, pertanyaan. Dan link e-sertifikat serta pengisian pesan-pesan akan dikirim melalui chat Zoom dengan batas pengisian mulai dari pukul 9.45 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, mari kita sambut pemateri kita yang sangat keren ini. Kepada Ibu Wina Mustika Ati MPD, disilahkan. Terima kasih kepada moderator TVK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta peserta seminar webinar kali ini. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki webinar sesi ke-6 ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Pada sesi webinar kali ini, saya akan membawakan judul yang bertemakan meningkatkan kreativitas pada anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu ya, ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan, salah satunya saya ingin
memberikan pertanyaan, tetapi menjawabnya nanti di kolom chat saja ya. Pertanyaan yang pertama, silahkan. Hal apa sih yang membuat ibu atau bapak kesal dengan anaknya? Silahkan dijawab. Suka main, oke. Anaknya cengeng, cari perhatian. Nggak nurut. Ada lagi? Oke, susah tidur ya. Nah, banyak sekali ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Yang kedua, pertanyaan kedua. Udah. Wah, banyak main game ya. Nah, pertanyaan kedua, kalau nilai tertinggi 10 dan terendah nilainya 1, berapa nilainya untuk anak ibu atau bapak? 9. Wah, hebat, ada yang 10 ya. 8, 10, oke. 7, 9. Wah, alhamdulillah ya, tinggi-tinggi nilainya. Nah, sebelum, baiklah, terima kasih. Itu mewakili ya grup jawaban chatnya. Terima kasih yang sudah antusias untuk menjawab. Sebelum ke materi, saya punya video dulu ya. Silahkan Bapak Ibu peserta webinar yang lainnya kita lihat.嗯，特别不好，我觉得他总是喜欢拿袖子擦嘴巴。那他就是不肯吃饭啊，什么青菜他都不爱吃，一天啊要哭5、6次。我说你耳朵是不是没了？他说我耳朵在这儿，在这儿，就在这儿。我说你怎么听不见啊？他说我耳朵塞住了。我有时候真的很生气，你知道吗？真的很生气，他不听我的话的时候很生气的。我给他7分吧，5分，那有8分，我打8分，7分吧8分。他刚才有在看我讲话吗？没有。我喜欢妈妈陪我玩。我放学回家就是要妈妈抱。我喜欢妈妈的口红，就是她的嘴巴可以亲我，头发很漂亮，脸很好玩，很像棉花糖。妈妈烧饭给我吃很辛苦，就是喜欢妈妈，想保护她。妈妈变老了，我会伤心。我想妈妈的，太死10分是满分的话，我给妈妈10分，10分，10分，打10分，我打1万分。突然觉得好惭愧啊！对，你给妈妈打10分。妈，我亲亲你吧。哎呦，亲亲你吧，我的好妈妈。哇！爱不爱妈妈？爱吗？Oke, baiklah. Sudah kita lihat videonya ya. Terharu nggak? Ternyata, aduh jadi ini ya ternyata anak kita ya memiliki nilai yang sangat luar biasa untuk orang tuanya. Hal pertama yang harus kita tanamkan pada pola pikir orang tua agar tetap bahagia ialah
mengakui dan menerima kondisi anak sebagaimana layaknya manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Mohon maaf ya, saya melihat antusias dari para seminar, jadi agak sedikit sedih juga. Oke, next. Sudah, ya. Bukan orang tua spesial yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, namun anak-anak berkebutuhan khususlah yang membuat orang tua menjadi spesial. Oke, lanjutkan. Nah, di sini ada anak berkebutuhan khusus adalah sebutan lain untuk anak penyandang disabilitas. Menurut Peraturan Menteri PPPA nomor 4 tahun 2007 ada 5 klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama disabilitas intelektual, yang kedua ada disabilitas fisik, yang ketiga disabilitas mental, yang keempat disabilitas sensorik, yang kelima ada disabilitas ganda. Yang pertama kita bahas secara garis besarnya saja ya. Yang pertama ada disabilitas intelektual yaitu mengalami gangguan fungsi pikir. Nah, anak biasa ini yang disabilitas intelektual biasa kita sebut dengan tunagrahita, ya, atau anak dengan gangguan lamban belajar. Jadi biasanya dengan gangguan disabilitas intelektual di sini, anak harus berulang-ulang diberikan pembelajarannya, tidak seperti anak normal pada umumnya yang di kelas tatap muka sudah itu selesai, gitu ya. Tapi kalau yang mempunyai keterbatasan disabilitas intelektual harus berulang-ulang diberikan pembelajarannya. Yang kedua ada disabilitas fisik, yaitu mengalami gangguan dengan fungsi gerak. Tentunya harus menggunakan alat bantu untuk menopang badannya misalnya ya. Nah, atau yang biasa kita kenal dengan disabilitas daksa atau tunadaksa. Yang ketiga ada disabilitas mental, yaitu mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang sering berubah-ubah. Jadi kadang kalau sedih, sangat sedih. Tiba-tiba ceria lagi gitu ya. Nah, itu juga bisa disebut dengan psikososial disabilitas perkembangan. Ada juga disabilitas sensorik. Nah, yaitu mengalami gangguan salah satu fungsi indera. Disabilitas ini biasa disebut dengan tunarungu, tidak bisa mendengar, tunawicara, ya tidak bisa berbicara, atau tunanetra tidak bisa melihat. Yang terakhir ada juga anak dengan kebutuhan khusus itu disabilitas ganda, yaitu mengalami 2 atau lebih ragam disabilitas. Salah satunya misalnya ada yang rungu dan wicara, ada yang disabilitas netra dan tuli, ya. Dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kreativitas. Tentunya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya sudah tahu ya arti kreativitas. Menurut Wyckoff tahun 2003, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan baru dikenal oleh orang lain. Dalam hal ini, khususnya kita membahas kreativitas yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Mereka sebetulnya sadar akan kekurangannya, tetapi anak tersebut akan menunjukkan sikap bahwa sebenarnya dia mampu, gitu ya. Jadi sebetulnya anak berkebutuhan di sini sadar akan kekurangannya. Contohnya dia tunanetra, tidak bisa melihat. Tunanetra itu kan ada yang slow vision, penglihatannya hanya sedikit, ada yang memang buta total gitu ya. Nah, contohnya misalnya anak berkebutuhan khusus di sini menyadari saya itu tidak memiliki penglihatan yang sempurna. Nah, tetapi saya harus atau misalnya saya sangat senang dengan teman saya yang bisa murojaah menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu ya. Terkadang kan sekarang banyak di acara televisi yang memang menampilkan anak-anak tunanetra, tapi luar biasa kemampuannya. Bisa sampai hafal
30 juz atau juz 30, ya luar biasa sekali. Terkadang kita saja yang bisa melihat belum tentu bisa hafal sebanyak ayat juz 30 ya atau juz 29, luar biasa sekali. Tetapi di satu sisi mereka itu meskipun punya kesadaran akan kekurangannya, tetapi menunjukkan bahwa sebenarnya dia mampu. Nah, ditambah lagi dukungan orang tua dan lingkungan sangat mendukung sekali dalam proses penemuan jati diri anak, ya. Jadi sudah ada keinginan ditambah lagi dengan dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, ya. Next. Selanjutnya, ada kreativitas pada anak berkebutuhan khusus. Keterbatasan bukan berarti halangan bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkarya. Dalam segi minat dan bakat, mereka juga sama seperti anak normal lainnya yang mempunyai ketertarikan dan kemampuan terhadap segala sesuatu. Jadi sama seperti halayaknya kita semua ya, orang normal lainnya yang memang suka dengan lawan jenis misalnya, suka tertarik terhadap musik, gitu kan. Jadi jangan sampai kita ada pemikiran, anak itu tunanetra, kayaknya nggak bisa nih melihat pemandangan yang indah, tapi Allah kan punya cara lain. Dia tidak bisa melihat, tetapi mata batinnya juga lebih peka merasakan hal itu ya. Nah, dengan diberikan semangat dan motivasi yang tinggi, anak yang biasanya sering dikucilkan dalam masyarakat ini justru dapat membuat prestasi dengan kreativitasnya, contohnya dalam olahraga, akademik, seni, ataupun kegiatan keterampilan lainnya, ya, disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus itu. Dilanjutkan. Nah, sekarang Bapak Ibu mati dan rekan-rekan semuanya, di sini ada cara meningkatkan kreativitas pada anak berkebutuhan khusus ya. Yang pertama, menerima dan menghargai semua keunikan anak dan mengetahui cara belajar anak yang sesuai dengan kondisinya. Jadi kita harus bisa menerima dan menghargai semua keunikan anak itu ada. Kita tidak bisa membandingkan anak yang satu dengan anak kita yang kedua misalnya ya. Anak yang ke satu dulu usia 3 tahun atau 4 tahun sudah banyak vocabulary bahasa Inggris misalnya. Tapi anak yang kedua kok nggak bisa gitu. Nah, Bapak Ibu nggak boleh membandingkan antara anak yang satu dengan yang lainnya ya. Tetapi anak tersebut, setiap anak pasti memiliki potensi atau keunggulan masing-masing. Nah, dan mengetahui cara belajar anak yang sesuai dengan kondisinya ya. Tentunya misalnya kalau anak berkebutuhan khusus di sini, anak yang tunadaksa, bagaimana pembelajarannya pasti berbeda dengan anak yang misalnya tunawicara gitu ya. Anak tunanetra berbeda dengan anak yang tunarungu. Nah, pasti yang paling tahu itu sahabat-sahabat saya dari guru sekolah luar biasa ya yang di Purwakarta. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga telah hadir di webinar. Yang kedua, mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan anak tersebut. Jadi kita perlu adanya komunikasi dengan anak. Apa keinginannya, apa sih cita-citanya untuk kedepannya, supaya nanti anak itu terarah gitu ya. Orang tua hanya bisa mengarahkan, membimbing yang terbaik sesuai dengan potensi bakat minat anaknya. Perlu diingat, anak yang kreatif biasanya juga tumbuh dari jiwa orang tua yang kreatif yang selalu mengajak anak melakukan aktivitas-aktivitas baru. Ya, jadi terkadang kalau anaknya cerewet atau pintar, lihat saja orang tuanya, ya. Nah, kalau misalnya, tapi Bu, ada orang tuanya yang cerewet, tapi anaknya misalnya berbicaranya ada keterlambatan misalnya, ya. Nah, kita introspeksi diri, jangan menyalahkan hanya kepada anak saja. Kita harus introspeksi diri. Apakah komunikasi
kita dengan anak sudah baik, gitu ya. Atau misalnya kita sibuk bekerja, nyampe ke rumah hanya tidur di kamar, tidak ada komunikasi yang baik dengan anak. Itu juga mempengaruhi. Jadi ketika kita bekerja dan kembali ke rumah, meskipun 1 jam, tetapi jika permainan itu edukasi, melatih motorik anak dan sebagainya, itu akan sangat berkesan untuk anak. Yang ketiga, bebaskan anak untuk berkreasi dengan menyesuaikan kondisi atau keterbatasan anak. Jadi bebaskan anak untuk berkreasi. Mau menggambar, misalnya, "Ma, aku mau menggambar rumah." Rumahnya cuma 1 tingkat. Terus mamanya bilang, "Adek, rumahnya harusnya 2 tingkat." Gitu ya. Nah, kita biarkan aja, anak bebaskan dulu anaknya mau seperti apa gambarnya. Kalau terlalu didikte oleh orang tua, terkadang nanti anaknya bingung. Ini salah, itu nggak boleh, gitu ya. Nah, salah satu contohnya misalnya dulu waktu kita kecil, gitu ya, disuruh menggambar oleh guru SD, menggambar pemandangan. Biasanya apa yang ibu, bapak, atau rekan-rekan semuanya gambar? Silakan isi di kolom chat. Isi di kolom chat ya. Gunung. Oke, gunung dan sawah. Gunung, pohon. Oke ya. Jadi kalau pemandangan tentunya banyak yang gunung pasti gitu ya. Nah, saya akan menebak gitu ya. Bukan saya menjadi Mama Lauren, bukan, tapi saya akan menyamakan dulu persepsinya. Gunungnya ada berapa? Oh, udah ada yang jawab, ada 2. Oke, di pinggir gunung sebelahnya ada apa? Ya. Ada tanaman, pohon. Oke, Bu Rana boleh dengan saya ya komunikasi. Nggak apa-apa Bu. Gunungnya ada berapa Bu? Gunungnya ada 2 Bu. Oke, terima kasih. Di sebelahnya ada apa pohonnya? Ada pohon. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Padahal di gunung ada nggak pohon kelapa? Kayaknya pohon kelapa banyaknya di pantai ya Bu ya? Iya. Iya. Terus biasanya ada sawah. Betul? Iya. Ada sawah. Gambar sawahnya bentuknya V. Terus di tengahnya kita garis tengah. Sama nggak sawahnya? Iya. Padahal saya waktu SD dengan Bu Rana beda ya Bu ya? Ya, tapi sama sawahnya gitu-gitu aja. Terus di atasnya ada awan, ada burung, matahari, burungnya tulisannya M, ada garisnya di tengah ya. Ada Terus ada matahari, mataharinya di tengah-tengah antara gunung. Oke ya, betul sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Mataharinya senyum katanya ya. Mataharinya seri, ada bahasa orang Sunda tuh yang menjawab. Jadi hampir sama. Nah, secara tidak langsung sebetulnya otak kita sudah didoktrin. Ya, jadi sawahnya harus 2, mataharinya di tengah. Katanya tadi ada yang bilang sambil senyum. Gitu. Jadi biarkan, bebaskan anaknya mau menggambar gunung seperti apa. Atau Bu, saya gambar gunungnya mau 1, boleh nggak? Ya, sah-sah saja, boleh ya. Atau pas menggambar gunung warnanya apa gunung biasanya? Ada hijau misalnya ya, biru. Tapi ketika anak misalnya menggambar gunung warnanya abu-abu, boleh tidak? Boleh saja ya. Nah, kalau dalam konseling itu, kalau gunungnya misalnya abu-abu berarti kan gelap. Kalau kita tanya lebih detail, lebih ke dalam gitu ya, pasti anak tersebut menjawab, saya sedang sedih, Bu. Kenapa sedih? Misalnya gitu. Nah, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang memang lebih ke arah konseling nanti di situ ya. Nah, yang keempat, waktu kegiatan anak sebaiknya tidak semua terjadwal dengan ketat. Nah, kita saja jika beraktivitas tidak suka kan ya terlalu ketat diatur gitu, tapi harus serius
dan santai atau santai ada seriusnya juga pastinya ya. Yang kelima, motivasi positif, sediakan sarana yang menunjang kreativitas pada anak tersebut. Jadi motivasi kita sebagai orang tua, sediakan sarana kalau anaknya sama kita dilihat nih sejak kecil dia sukanya apa. Jika senangnya nyanyi berarti didukungnya, diberikan sarananya yang piano misalnya, alat musik ya, mic misalnya gitu, atau sebagainya. Jangan sampai misalnya sukanya musik tapi diberikannya alat olahraga, nggak nyambung nanti ya. Yang keenam, bimbingan orang tua dan arahan guru sangat diperlukan. Jadi tugas kita sebagai orang tua membimbing dan arahan guru di sekolah. Sebetulnya sekolah itu goals-nya tidak muluk-muluk, berharap anak-anak bisa mandiri dan mengambil peran dalam masyarakat. Jika anak di rumah terus, bagaimana mereka bisa belajar memecahkan masalah nantinya ya. Selanjutnya, next, Teh Verika, sorry ya. Nah, di sini ada bagaimana kreativitas pada saat pandemi COVID. Nah, pada masa pandemi COVID mengharuskan siswa belajar di rumah. Di sini ada panduan bersama anak untuk belajar di rumah. Tentunya untuk orang tua yang setiap harinya biasa bekerja di rumah ya, di luar rumah. Terkadang kita berangkat, anak misalnya masih tidur, pulang juga sudah tidur gitu ya. Nah, sekarang sama Allah sebetulnya ada manfaatnya juga diberikan pandemi COVID di sini ya, ada baik, ada buruknya. Nah, kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Di sini ada panduan diam di rumah bersama buah hati. Yang pertama, berdiskusi bersama anak. Yang pertama, beri penjelasan ke anak bahwa 2 minggu atau beberapa bulan ke depan sekarang bahwa kegiatan di rumah akan banyak kegiatan di rumah ya karena banyak virus. Jadi gunakan bahasa yang memang dimengerti oleh anak. Yang kedua, buat daftar menu. Dengan membuat jadwal makan dan menu, orang tua akan bisa mengatur belanja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mengurangi resiko keluar rumah ya. Biasanya kalau sudah punya stok makanan di rumah, jadi kan tidak banyak keluar rumah. Yang ketiga, buat daftar aktivitas. Buatlah waktu belajar anak yang efektif, kapan belajarnya ya, tentunya harus disepakati oleh anaknya. Yang kedua, kapan waktu beristirahat. Nah, yang ketiga, kapan bermain dan membaca buku. Jangan lupa beri waktu untuk berjemur ya atau terpapar sinar matahari. Yang keempat, buat jadwal untuk diri kita sendiri. Jadi bukan hanya untuk keluarga, kita pun harus punya jadwal. Nah, bisa kapan waktu memasak, misalnya ya, terus tentukan waktu bekerja, karena kan masih WFH, masih tetap di rumah, tapi tetap bekerja juga. Jadi tentukan waktu bekerja dan sempatkan olahraga di rumah. Oke, next. Nah, di sini ada adaptasi untuk kehidupan new normal. Sekarang sudah mulai bebas ya, tapi di berita televisi masih saja meningkat untuk pandemi COVID-19. Nah, berikut hal yang harus dibawa ketika keluar rumah, yaitu ada masker, hand sanitizer, alat makan pribadi jika diperlukan, ya, ada topi face shield atau pelindung saat berada di tempat umum, ada tisu basah. Alternatif jika tidak ada hand sanitizer, tapi sebaiknya mencuci tangan yang baik itu adalah menggunakan air yang mengalir dan sabun. Yang ketiga ada alat ibadah pribadi. Jadi sekarang masjid sudah dibuka. Nah, tapi sebaiknya jika kita berpergian, alat ibadah pribadi kita bawa ya. Oke, selanjutnya. Next. Nah, di sini saya akan
mempresentasikan atau ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang saya juga sudah kontak dengan beberapa guru SLB di Kabupaten Purwakarta. Salah satunya ini ada 2 siswa memang yang di SLBN Purwakarta. Nah, anak tunagrahita ini mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar dan hanya memperoleh pengalaman persepsi visual. Hal tersebut akan membuat dirinya tergantung pada indera penglihatan. Jadi kalau tunarungu kekurangannya pasti terhadap pendengarannya ya. Nah, tetapi mereka itu pengalaman persepsinya hanya di visual saja. Anak tunarungu dalam menikmati musik bisa menggunakan alat bantu dengar dengan cara visual, video isyarat, teks, gestur, atau dengan cara menggunakan getaran. Banyak yang bisa mereka manfaatkan potensinya untuk bisa berkarya. Salah satunya seperti video yang diinterpretasikan dengan cara visual. Silahkan kita lihat dulu videonya ya, sebentar. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Oke, terima kasih sudah melihat videonya ya. Ya, terharu, sedih pasti ya, apalagi saya padahal berulang kali ini melihat videonya ya. Itu kan sedih lagi ya, tapi nggak apa-apa ya, ini hanya beberapa contoh anak-anak kita di SLB, apalagi guru-guru yang mengajar tiap hari ya. Terus saya gampang terharu ya. Oke, next, selanjutnya. Jadi kangen teman-teman spesial di sekolah katanya ya, luar biasa. Di sini ada contoh kegiatan kreativitas anak berkebutuhan khusus tunarungu juga ya. Ada Arda yang merangkai bunga dengan cantik sekali, yaitu merangkai bunga waktu lomba tingkat provinsi Jabar. Wah, hebat. Ada juga yang memang mengikuti kegiatan karya seni membuat kaligrafi, ya, warnanya sangat bagus. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada kreativitas anak tunagrahita ringan. Nah, di sini ada siswa SMA LB tunagrahita kelas 11 tunagrahita ringan dengan bimbingan orang tua membuat masker tanpa mesin jahit dengan media video tutorial. Jadi pada anak tunagrahita ringan di sini sebetulnya hampir tidak terlihat ada apa ya, anak berkebutuhan khusus sebetulnya ya, karena anak tunagrahita ringan di sini bisa tinggal orang tuanya misalnya searching di internet gitu ya, ada yang membuat video tutorial masker, kita perlihatkan dulu dan sama-sama
buat gitu ya setelah melihat video itu. Nah, ini salah satunya ada masker, membuat kain perca, dia gunting, dia jahit, kemudian dia gunakan. Nah, bisa saja jika memang memungkinkan bisa dijual juga ya untuk menambah mata pencahariannya. Di sini juga ada makanan sehat protein. Wah, hebat. Jadi anak-anak sekolah luar biasa di sini ternyata punya potensi juga. Nggak ada suaranya. Di kolom chat terdengar suaranya? Ada ya? Ya. Makanan sehat, jadi anak untuk tunagrahita ringan kami lebih menekankan pada life skill untuk daily activities ya. Jadi alhamdulillah jika mereka sudah bisa mandiri, tidak tergantung pada keluarganya lagi. Jadi ketika sekolah di SLB sudah tenang gitu ya sebagai orang tua bahwa anaknya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ada juga di sini ya hebat sekali membuat jamu rempah-rempah untuk menjaga stamina ya pada saat COVID. Jadi anak tunagrahita ringan berkreasi dengan materi dari guru dan bimbingan orang tua mampu mengikuti instruksi dengan baik. Kalau anak tunagrahita, kreativitas, mereka tidak seperti anak tunarungu yang secara IQ-nya normal. Mereka bisa berkreasi dengan stimulus dari guru dan orang tua. Tetapi anak tunagrahita ringan di sini, mereka hanya bisa meniru dan menduplikasi saja. Untuk mencipta atau berimajinasi dalam karya seni sepertinya belum ya. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada kreativitas anak tunagrahita sedang di SLBN Purwakarta. Nah, anak tunagrahita sedang biasa disebut dengan imbesil. Kelompok ini memiliki IQ-nya hanya 36-51. Dalam mengisi keseharian selama belajar di rumah akibat pandemi COVID, dapat dilakukan salah satunya dengan mengerjakan keterampilan konstekstual seperti menghias hand sanitizer. Jadi hand sanitizer-nya lebih menarik lagi. Nah, tujuan dari menghias hand sanitizer untuk melatih motorik anak dan juga untuk menarik minat anak agar selalu mencuci tangan. Jika misalnya anak tidak diberikan warna, misalnya contohnya ini hand sanitizer misalnya ya. Nah, jika tidak diberi warna apa gitu kan, ini hanya cairan biasa saja. Tapi jika diberikan warna, dia akan merasa wah lebih menarik lagi gitu ya. Nanti kita juga berikan arahannya, dijelaskan bahwa kegunaannya untuk apa hand sanitizer. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada kreativitas pada anak autis. Ya, autisme merupakan gangguan fungsi otak dan saraf sehingga mempengaruhi perilaku dan proses berpikir. Latihan anak autis yang dilakukan pada saat masa pandemi COVID. Nah, di sini guru SLBN Purwakarta ya bekerja sama dengan orang tuanya tetap memberikan tugas meskipun ada di rumah. Nah, nanti videonya jika ada waktunya bisa diputarkan ya. Nanti di akhir saja ya. Nah, di sini ada melatih konsentrasi. Yang kedua, melatih kepatuhan, melatih pengetahuan, aktivitas rutin pada saat memulai dan mengakhiri belajar dengan berdoa, pembiasaan yang selalu dilakukan di sekolah, tentunya dilakukan juga di rumah. Jadi ada kerjasama antara orang tua dan gurunya, ya. Karena anak yang autis itu memang sulit untuk berkonsentrasi, untuk melatih kepatuhan, misalnya minum botol, simpannya di mana. Kalau misalnya membuang sampah tidak langsung pada tempat sampah, dia akan bisa mungkin keliling-keliling dulu gitu. Nah, makanya ini yang memang dilakukan pada saat masa pandemi di rumah. Next. Ya, di sini ada anak kreativitas pada anak tunanetra. Ya, biasa kita temui juga kan kalau kita sedang berada di perjalanan gitu ya. Kemarin juga saya sempat pergi ke pasar Jumat gitu ya kalau di Purwakarta.
ya belanja gitu. Udah gitu ada anak yang ada tunanetra. Alhamdulillah orang normal masih ada pergerakan ya, masih ada rasa empatinya untuk menyeberangkan orang tunanetra gitu kan. Kita saja jadi yang pakai kendaraan jadi berhenti gitu. Nah, kita juga mudah-mudahan peserta webinar di sini juga lebih peka ya terhadap anak berkebutuhan khusus lainnya. Nah, anak dengan hambatan penglihatan biasa kita sebut dengan istilah tunanetra. Hambatan penglihatan mereka beragam tergantung dengan yang mereka alami. Salah satu karakteristik yang ada pada anak tunanetra adalah memiliki kepekaan dalam pendengaran. Tidak sedikit anak tunanetra memiliki kemampuan bernyanyi yang bagus. Hal ini dikarenakan mereka dapat menyesuaikan irama dan nada dengan syair yang mereka bawakan. Kemampuan bernyanyi anak tunanetra dapat bersaing pada anak normal lainnya. Silakan dilanjut. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih. Ada kata-kata sebelum penutup, maksimalkan potensi anak dan dukung anak untuk tetap berkreasi. Tuhan itu maha adil. Kalau dia memberi kekurangan, pasti dia menyertakan kelebihan juga di dalamnya. Jangan lupa bersyukur hari ini dan selanjutnya, terus bersyukur, insya Allah akan Allah tambahkan segala sesuatunya dengan lancar. Saya mohon izin pamit. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mahasiswa saya, rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang selalu stay video dari awal sampai akhir. Ada hadiah nanti, tapi yang memilihnya bukan saya ya. Nanti ada panitia yang memilih, tetapi ada hadiah dari saya, yaitu logam mulia meskipun banyak ya, hanya 0,01 gram. Yang penting tetap mengikuti sesi webinar saya dan ada satu sesi lagi nanti di hari Senin insya Allah. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Wina. Wah, materinya menarik sekali ya, dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Saya lihat di kolom chat banyak sekali nih Bu yang memberi apresiasi. Iya, banyak banget ya. Iya, pada antusias. Iya, alhamdulillah teh waktunya masih ada. Masih Bu, ini untuk pertanyaan dulu ya. Oh, oke. Pilih 3 pertanyaan yang terbaik. Ya, nanti kalau sudah pertanyaan, tadi ada video autis ya yang belum ditampilkan. Baik, itu juga karena bagus. Gitu. Oke. Oke. Kita langsung aja ya masuk ke sesi pertanyaan. Ya, baik. Nah, yang pertama pertanyaan dari Luki dari SDN Baros Mandiri 4 Cimahi. Ya, halo Pak Luki. Terima kasih ya. Oke. Pertanyaannya, ya, jika sekolah termasuk sekolah inklusi dan harus mengajar daring, tips-tips apa saja yang harus dilakukan sebagai guru? Contoh, kasus adalah anak yang kemampuan berpikirnya lambat. Silakan Ibu, tadi jawab. Oke. Sebetulnya memang tugas guru itu kalau daring itu tidak bisa maksimal ya rasanya. Tidak bisa maksimal seperti kita tatap muka pada umumnya gitu ya. Kalau tatap muka kan kita bisa lihat respon pada lawan bicara kita gitu. Jadi tetap melakukan WFH atau daring gitu ya. Pak Luki juga bisa bekerja di rumah dan kalau bisa, kalau memang tidak maksimal secara daring, karena kan kalau daring itu memang harus didampingi dengan orang tuanya ya, didampingi oleh orang tuanya, dan kita harus melihat dulu kendala dari anak berkebutuhan khusus atau inklusi ini apa, gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nih, anak yang saya bina atau anak saya yang saya asuh itu kayak tadi autis. Nah, berarti harus saya
kasih tugas ini, tentunya harus ada standarnya dulu. Misalnya yang pertama tadi anak itu belum bisa berkonsentrasi. Nah, berarti tugas kita di situ harus bisa memaksimalkan konsentrasi anak tersebut sampai selesai, gitu ya. Meskipun tahapannya tidak bisa maksimal. Terkadang juga pembelajaran di rumah dan di sekolah, tingkat kesabaran orang tua dan guru juga berbeda, kan? Gitu ya. Kadang-kadang orang tua yang malah nggak sabaran, tapi gurunya yang lebih sabar. Malah suka, Bu, pengen cepet-cepet masuk sekolah dong, karena udah bosen di rumah, mamahnya marah-marah aja, gitu kan. Nah, itu juga kita perhatikan, ya. Jadi, Pak Luki di sini nggak apa-apa, ada standarnya anaknya, wah, tapi pastinya udah hafal, ya. Misalnya Ahmad, wah, Ahmad itu sulit untuk berkonsentrasi, berarti apa nih tugasnya? Nah, bisa juga kalau Pak Luki ingin lebih maksimal, nggak apa-apa datang ke rumahnya, tapi dengan menjaga protokol kesehatan COVID. Gitu ya, biar anaknya juga lebih senang ketemu Pak Luki. Gitu. Bapak Luki ngajar di mana tadi teh? SDN Baros Mandiri 4, Cimahi. Wah, masih muda, tapi sudah tertarik dengan inklusif ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Luki, semoga tidak puas ya, agar tetap terus belajar lagi. Oke, pertanyaan yang kedua teh. Baik, saya bacakan ya Bu, pertanyaan selanjutnya dari Rani, SDN 1 Cienteng. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak yang terlampau emosional ketika anak tersebut bersinggungan dengan teman-temannya ketika bermain? Silakan Bu. Ini Bu Raninya posisinya gurunya atau orang tuanya? Oh, gurunya. Oke. Udah dijawab ya sama Bu Rani. Terima kasih Bu Rani. Saya akan menjawab. Nah, jika kita memiliki anak siswa yang memang emosinya meledak gitu ya, emosinya yang tidak bisa dikendalikan, saya yakin guru lebih tahu cara yang paling tepat untuk meredamkan emosinya. Bisa dipeluk, ya. Misalnya anak kesal sama temennya, diganggu, dibullying, dan sebagainya. Kita peluk. Sudah peluk, tidak usah bicara, peluk saja. Nanti peluk, tapi kita peluknya dengan hati, ya. Jangan cuma peluk gitu aja, tapi peluk dengan kita bacakan misalnya istighfar teh, astagfirullahaladzim. Ingat, misalnya tidak boleh marah seperti itu, ya. Atau kita misalnya beri minum dulu supaya dia tenang. Nah, nanti lama-lama kalau dia sudah tenang, nah diberikan penjelasan. Kalau dia sudah tenang ya, diberikan penjelasannya, sudah dipeluk, yuk kita duduk bersama ibu. Tadi kenapa? Apa masalahnya? Gitu ya, berikan penjelasan. Apa sih permasalahan yang kamu sampai kamu itu bisa marah? Gitu ya. Kalau misalnya, saya Bu tadi teman sayanya gini. Jangan dibilangin, ya si temen nakal gitu ya, jangan. Tapi kita juga berikan penjelasan, sudah nggak apa-apa. Yang terpenting, kita harus jadi orang yang sabar. Gitu ya. Jadi kita bukan menekankan malah menyalahkan temannya, tapi harus diarahkan bahwa emosi yang meledak itu tidak boleh dan diberikan kekuatan bahwa dia orang yang sabar dan mampu mengatasi masalahnya. Kayak gitu ya, Teh. Oke, terima kasih, Bu. Satu lagi ya. Iya, Bu. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Oke. Ini dari Ahmad Ihsan, dari STIE Gici. Oke. Pertanyaannya, bagaimana menjadi orang tua yang kreatif dan berhasil dalam mendidik anak berkebutuhan khusus? Dan bagaimana memberitahu atau mengingatkan dan menyadarkan para orang tua yang belum sadar bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu juga istimewa karena memiliki orang tua yang hebat. Wah, luar biasa pertanyaannya nih, Bu Rana. Terlihat di sini ya, ada Bu Rana, ada Bu Lastri juga, terima kasih. Tentunya berarti ini khususnya menanyakannya ke anak berkebutuhan khusus ya. Iya. Nah, kalau untuk berkebutuhan khusus dan menyadarkan supaya orang tua kita ya, sebagai orang tua lah diposisikannya,
Yang pertama kita harus legowo dulu menerima kenyataan bahwa anak saya tidak seperti anak normal lainnya. Tapi harus yakin bahwa setiap anak punya potensi yang dimiliki, meskipun anak berkebutuhan khusus. Itu yang paling utama. Setelah itu, ikhlaskan hati kita untuk berserah diri pada Allah dan serahkan pada yang lebih berperan di situ. Salah satunya misalnya sekarang ada sekolah luar biasa, ada sekolah inklusif, ya. Kalau dulu belum ada sekolah inklusif. SLB juga masih jarang kayaknya ya. Tapi kalau sekarang SLB ada, terapi di rumah sakit untuk anak yang memang autis juga ada ya, di salah satu rumah sakit di Purwakarta ada itunya terapinya. Jadi lebih mudah sekarang. Pasrahkan, yang paling utama ikhlas dulu, pasrahkan, baru kita tujukan anak kita, percayakan kepada pihak yang lebih berperan di situ. Salah satunya misalnya SLB. Ya, mau dimanapun SLB-nya pasti punya standar sekolah masing-masing. Gitu. Kalau udah di SLB, nanti kan diidentifikasi anak kita sebetulnya anak berkebutuhan khusus apa sih, Bu? Gitu ya. Kita nggak usah malu bahwa anak kita punya kekurangan. Pasrah saja, yang terpenting yakin bahwa kita sebagai orang tua memiliki anak yang memang punya potensi. Anak normal aja kadang-kadang masih bingung apa minat bakatnya, ya. Tapi setelah dia sekolah mendapatkan pendidikan, insya Allah dia akan lebih bersosialisasi dengan teman-temannya dan terlihat bakat minatnya ternyata di mana gitu ya, dan gurunya juga di situ pasti mengarahkan. Nah, Teh Verika, Ibu sering berkunjung ya ke SLBN Purwakarta. Mengapa Ibu sebut-sebut terus SLBN Purwakarta? Karena memang sekolah yang dekat dengan kampus, UPI Kampus Purwakarta. Jadi Ibu sering main ke sana dan melihat anak-anak SLB itu ternyata, wah, potensinya hebat. Bahkan Ibu pribadi, kalau ke SLBN yang terharu lagi nih ya, mereka itu bisa salaman, padahal kita nggak tahu orang itu siapa sih, tamu dari mana gitu kan. Kalau pada di sekolah umum misalnya, ada orang masuk ke sekolah, kita mau cuek aja. Betul nggak? Betul nggak, Teh? Cuek aja, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nyapa, cuek aja, makan gitu kan sambil jalan. Betul gitu ya. Nah, tapi anak sekolah luar biasa, ya itu sangat luar biasanya bisa salaman dari orang yang nggak dikenal sampai kalau Ibu bawa mahasiswa dari ujungnya, dari yang awal sampai yang akhir, dia salamin. Itu juga Ibu ingin punya anak didik yang seperti itu ya. Ya, tidak salaman jugalah menyapa dengan senyuman kan. Setiap orang memakai bahasa lebih bagus. Assalamualaikum. Dengan senyuman, dengan anggukan berarti ada interaksi. Gitu ya. Nah, kiranya itu yang Ibu dapat sampaikan, dan masih banyak lagi sebetulnya kreasi dan kreativitas. Mungkin Pak Luki juga muridnya banyak yang luar biasa ya di pendidikan inklusif. Masih ada waktunya, Teh Verika? Waktunya tinggal sudah habis aja nih, Bu. Oke. Sudah habis. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Ini ada yang tapi masih ada yang nanya nih, Bu, pada saya. Oke, apa tuh? Mengenai jika kita ingin melihat rekaman ulang webinar hari ini atau hari-hari sebelumnya, di mana, Bu, kita bisa aksesnya? Oke. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang semua yang saya cintai, bisa lihat di YouTube channel PGSD UPI Kampus Purwakarta ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih Teh Verika. Terima kasih banyak Ibu. Oke, alhamdulillah sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih banyak kepada Ibu Wina Mustika Ati MPD yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih juga kepada para audiens yang telah berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab.
Wah, menarik sekali ya pembahasan kali ini. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Ibu Wina Mustika Ati MPD yang telah memberikan materi mengenai meningkatkan kreativitas untuk anak berkebutuhan khusus di masa pandemi COVID-19. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah sebutan lain untuk anak penyandang disabilitas. Anak berkebutuhan khusus pada umumnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat luar. Kita sebagai orang tua harus memberikan dukungan, semangat, serta motivasi yang tinggi pada anak. Dengan diberikan semangat dan motivasi ini, anak justru dapat membuat prestasi dengan kreativitasnya. Contohnya dalam bidang olahraga, akademik, seni, ataupun kegiatan lainnya. Baik, dicukupkan sampai sini. Terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata serta ucapan. Semoga pertemuan singkat ini mampu menjadi suplemen yang akan menghasilkan pembaruan besar dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada moderator kita, Teferika, dan juga pemateri yang luar biasa hari ini, Ibu Wina Mustika Ati, dengan materinya yang sangat-sangat menyentuh, terutama ketika kita harus menyadari bahwa sebenarnya mereka yang berkebutuhan khusus itu selalu ada di sekeliling kita, gitu, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menjaga satu sama lain. Nah, alhamdulillah pematerian hari ini sudah selesai disampaikan. Mudah-mudahan Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian merasa tidak puas agar terus mencari pengetahuan lain dan tidak berhenti di pertemuan ini. Berbicara dengan pengetahuan lain, ada satu sesi lagi, webinar, yaitu webinar sesi terakhir, webinar ke-7, yang akan menjadi penutup dari acara webinar multiliterasi ini, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, mulai pukul 10 sampai 11, dengan judul Asiknya Belajar Matematika di Tengah Pandemi COVID-19 untuk Anak SD. Nah, untuk webinar terakhir ini sangat-sangat spesial karena akan hadir pemateri yang begitu hebat, yaitu Ibu Dr. Hafiziani Eka Putri MPD, yang juga menjabat sebagai Kaprodi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Kami semua menantikan untuk rekan-rekan semuanya hadir di webinar sesi terakhir tersebut. Akhirul kalam, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu, saya izin mengingatkan untuk teman-teman peserta semuanya, silahkan mengisi link di kolom Zoom chat yang ada, yang sudah dibagikan untuk kesan-pesan dan juga e-sertifikat. Nah, bila teman-teman ada yang bermasalah mengenai e-sertifikatnya, boleh menghubungi pihak narahubung yang ada di grup WA. Dan misalkan kalau link pertama... Kang, gimana untuk pemenangnya? Kita sudah dapat, Bu, satu peserta yang ternyata aktif dan menyimak dari awal sampai akhir, yaitu selamat kepada Pak Lucky Sutrisno. Dia berhak menerima karena dia menyimak materi dari awal. Betul ya, oke. Iya, karena saya juga melihat Pak Lucky dari tadi interaksinya bagus, sampai mencatat jawaban dari saya gitu ya. Terima kasih Pak Lucky, semoga sehat selalu dan menjadi guru terhebat di pendidikan inklusif. Ya, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nanti minta alamatnya ya, dikirim ke panitia. Boleh, silakan Pak Lucky.